Indonesia sudah diakui dunia. Belanda sudah pergi. Perang sudah selesai. Tapi justru Indonesia hampir hilang. Bukan karena penjajah, tapi karena Indonesia sendiri hampir pecah. Setelah konferensi meja bundar, dunia internasional akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Semua orang bersorak gembira. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Yang diakui saat itu bukanlah negara kesatuan seperti yang kita kenal sekarang, melainkan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ini bukan satu Indonesia, tapi kumpulan banyak negara kecil yang sebenarnya masih dikendalikan oleh Belanda. Sebuah federasi yang terdiri dari Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian, bersama dengan belasan negara federal lainnya. Belanda ternyata tidak pergi begitu saja. Mereka meninggalkan sebuah jebakan licik. Sebelum angkat kaki, mereka membentuk negara-negara kecil di seluruh Nusantara. Ada negara Pasundan di Jawa Barat, negara Indonesia Timur, yang meliputi Sulawesi dan Maluku, negara Sumatera Timur, dan banyak lagi. Secara resmi, negara-negara ini adalah bagian dari RIS, tetapi pemimpin dan sistemnya banyak dipengaruhi oleh kepentingan Belanda. Tujuannya jelas, memecah belah Indonesia dari dalam, membuatnya lemah dan mudah dikendalikan. Jadi, Indonesia memang merdeka, tapi dalam keadaan terpecah-pecah. Kondisi ini menciptakan kebingungan luar biasa di tengah rakyat. Siapa sebenarnya presiden mereka? Soekarno adalah presiden RIS, tapi di negara-negara bagian lain ada pemimpinnya sendiri. Siapa tentara mereka? Ada Tentara Nasional Indonesia, tapi ada juga tentara bentukan Belanda di negara-negara boneka itu. Seperti Kanel, bendera apa yang harus dikibarkan? Merah putih atau bendera negara bagian masing-masing? Ketegangan meningkat drastis. Potensi konflik antar sesama bangsa Indonesia ada di depan mata. Tentara satu bisa saja melawan tentara lain. Bendera satu bisa berhadapan dengan bendera lain. Ini bukan lagi perang melawan Belanda. Ini adalah bibit perang saudara yang hampir saja meledak di mana-mana. Dan seperti biasa, yang paling menderita di tengah kekacauan politik ini bukanlah para elit atau politisi, tapi rakyat biasa. Ketidakstabilan politik membuat ekonomi lumpuh. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan tidak bisa beroperasi dengan normal. Keamanan juga runtuh. Perampokan dan kejahatan merajalela karena aparat keamanan sendiri terpecah dan bingung. Rakyat mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, apa gunanya merdeka jika hidup mereka malah jadi semakin sulit dan kacau? Kemerdekaan terasa hampa. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncullah secercah harapan. Kesadaran untuk bersatu kembali mulai tumbuh dari bawah, dari rakyat itu sendiri. Di berbagai daerah, rakyat mulai bergerak. Mereka tidak melawan Indonesia, tapi mereka melawan perpecahan yang diciptakan oleh Belanda. Mereka menolak keberadaan negara-negara boneka yang memisahkan mereka. Satu persatu, negara-negara boneka itu mulai runtuh. Bukan karena perang besar atau pertumpahan darah, tapi karena rakyatnya sendiri yang menolak untuk diperintah oleh pemimpin yang mereka anggap sebagai perpanjangan tangan Belanda. Mereka ingin kembali ke pelukan Republik Indonesia. Gelombang keinginan untuk bersatu ini menjadi tekanan yang sangat kuat. Demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana. Parlemen-parlemen di negara bagian mengeluarkan mosi yang menuntut pembubaran negara mereka sendiri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Ini adalah bentuk perlawanan damai yang sangat efektif. Para elit politik, baik di tingkat RIS maupun di negara-negara bagian, tidak bisa lagi mengabaikan suara rakyat yang begitu bulat dan kuat. Akhirnya, struktur Republik Indonesia Serikat tidak bisa lagi dipertahankan. Fondasinya sudah rapuh dari awal, dan sekarang runtuh oleh desakan rakyatnya sendiri. Puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Melalui sebuah proses politik yang cepat, Soekarno sebagai presiden, RIS secara resmi membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mengumumkan kembalinya bangsa ini ke dalam bentuk negara. Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, momen ini adalah kemenangan besar bagi semangat persatuan bangsa. Indonesia kembali menjadi satu, dari Sabang sampai Merauke, di bawah satu bendera, satu pemerintahan, dan satu cita-cita. Tapi, itu bukan akhir dari cerita. Itu justru baru sebuah awal. Karena setelah ini,
Musuh terbesar Indonesia bukan lagi penjajah dari luar, tapi sesama anak bangsa. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, tantangan yang lebih berat justru muncul dari dalam. Berbagai pemberontakan meletus di berbagai daerah. Ada di Atauti di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh yang ingin mendirikan negara Islam. Ada Republik Maluku Selatan atau RMS yang menolak bergabung dengan NKRI. Lalu ada juga PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi yang muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Indonesia benar-benar diuji. Negara yang baru saja bersatu ini hampir pecah berkali-kali karena konflik internal yang berdarah-darah. Indonesia tidak lahir sebagai negara yang langsung kuat dan stabil. Ia lahir dalam keadaan yang sangat rapuh, penuh dengan luka dan ancaman perpecahan. Tapi, Indonesia bisa bertahan hingga hari ini karena satu hal. Rakyatnya tidak pernah mau menyerah pada persatuan. Jika kamu ingin tahu lebih dalam lagi, bagaimana Indonesia hampir hancur dari dalam oleh saudara-saudaranya sendiri, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Karena episode berikutnya yang akan kita bahas akan jauh lebih kelam dan menegangkan. Terima kasih sudah menonton.